Pengertian peralatan kantor. Peralatan kantor merupakan media yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Pengertian peralatan kantor menurut De Liang-ji adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari oleh pegawai tata usaha. Kegunaan peralatan kantor adalah 1. Untuk mendukung aktivitas kantor, 2. Untuk membantu dan memperlancar proses pelaksanaan aktivitas kantor, dan 3. Sebagai aset dan pelengkap kantor. Jenis-jenis peralatan kantor. 1. Berdasarkan bentuknya. A. Peralatan kantor berbentuk lembaran. 1. Kertas HPS, yakni kertas polos berwarna putih dengan permukaan halus dan tidak mudah berubah warna. Beratnya 60 gram sampai 80 gram. Tipenya bervariasi, yakni ada A3, A4, dan F4. 2. Kertas folio bergaris. Folio terbagi menjadi 2, yaitu folio polos dan folio bergaris. Folio bergaris berukuran 43 x 25 cm. Memiliki permukaan halus dan tipis. Kertas karbon dan kertas stensil. Kertas karbon merupakan kertas yang digunakan untuk membuat salinan dokumen dengan menggunakan tinta kertas karbon. Sedangkan kertas stensil digunakan untuk menjiplak pola dari objek satu kertas ke objek lainnya. 4. Formulir. Berisikan kolom atau keterangan yang akan diisi dan menjadi data. Memiliki kop surat, detail keterangan, dan baris tanda tangan. 5. Kertas berkop. Berbentuk kertas HPS yang di atasnya telah tertera kop perusahaan yang bersangkutan. 6. Kertas buffalo. Kertas buffalo merupakan kertas yang tebal dan permukaannya agak kasar, bercorak, dan beratnya 150 gram sampai 230 gram. Memiliki beragam warna. 7. Amplop. Amplop merupakan kertas pembungkus dokumen yang digunakan dalam kegiatan korespondensi atau surat menyurat. 8. Map. Map merupakan pembungkus dokumen yang berukuran cukup besar dan memiliki ukuran yang bervariasi, dan juga memiliki banyak warna. 9. Plastik transparan yang digunakan untuk melindungi dokumen dari fisika kerusakan, sama halnya dengan map. B. Peralatan kantor berbentuk non-lembaran. 1. Alat tulis kantor seperti ballpoint, penggaris, pensil, spidol, penghapus, rautan, penjepit kertas dan stapler, cairan pengoreksi, selotip, lem kertas, dan jangka. 2. Pembuka surat seperti gunting, pisau cutter, atau alat elektrik pembuka surat, letter opener. 3. Stempel seperti stempel perusahaan, stempel tanggal terima atau stempel agenda, dan bantalan stempel. 4. Perlengkapan meja seperti kalender, tempat pensil, baki surat, kotak kartu nama, file folder, dan sandaran buku. Peralatan kantor berbentuk buku. 1. Buku catatan kecil atau bloknot, yaitu buku untuk menulis catatan harian. 2. Buku pedoman organisasi. 3. Buku alamat relasi. 4. Kamus bahasa Indonesia atau asing. 5. Buku telepon. 6. Peta kota-kota besar. 7. Buku tahunan. 8. Buku tamu. 9. Buku agenda. 10. Catatan keuangan. 11. Buku objek pariwisata. Berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi 2, yaitu 1. Barang habis pakai. Barang habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya satu atau beberapa kali, tidak tahan lama, dan harus diisi ulang. Contoh dari barang habis pakai adalah
kertas, tinta, printer, pensil, dan bolpen. 2. Barang tidak habis pakai. Barang tidak habis pakai adalah benda kantor yang penggunanya tahan lama dan tidak perlu dibeli dalam jangka waktu yang cukup lama. Contoh dari barang tak habis pakai adalah stapler, perforator atau pembolong kertas, pisau, cutter, dan gunting. Berdasarkan jenisnya, peralatan kantor dibagi menjadi dua. Yang pertama, mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk kelancaran tugas bagian administrasi. Adapun jenis alatnya yaitu yang pertama, mesin untuk keperluan surat menyurat. Contohnya komputer dan laptop. Yang kedua, mesin untuk mencetak yakni printer dan mesin untuk menggandakan dokumen yaitu mesin fotokopi. Yang ketiga, mesin untuk komunikasi jarak jauh yaitu intercom atau faksimile. Yang keempat, mesin penghancur kertas. Yang kelima, mesin mendikte. Yang keenam, mesin ketik yaitu mesin tik atau komputer. Yang ketujuh, mesin hitung yaitu kalkulator. Dan yang terakhir, audiovisual atau alat bantu peraga. Ada perabot kantor atau office furniture. Perabot kantor dibagi menjadi dua yaitu furniture dan hiasan kantor atau office arrangement. Yang pertama ada furniture office. Furniture umumnya berupa benda-benda yang terbuat dari kayu, besi, dan lain-lain. Adapun contoh furniture kantor yaitu meja dan kursi pegawai, sofa, tamu, rak buku, dan lemari, piring kabinet, papan tulis, brankas, tempat majalah atau koran, dan meja resepsionis. Yang kedua ada hiasan kantor atau office arrangement. Hiasan kantor adalah benda-benda kantor untuk menambah suasana yang menyenangkan. Adapun hiasan kantornya yaitu gambar yang dipajang, benda seni, vas bunga atau tanaman, jam dinding, dan alat penerang dan penyejuk ruangan. Memilih peralatan kantor. Penggunaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor merupakan salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan. Hal ini membuat pemilihan peralatan kantor yang tepat sangat penting. Kejelian dalam memilih peralatan kantor akan memberikan dampak besar bagi produktivitas kerja. Peralatan kantor yang tepat dan berkualitas baik akan membuat pekerjaan efektif dan efisien. Dari segi tenaga, biaya maupun waktunya pengerjaannya. Dalam memilih peralatan kantor yang tepat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut. 1. Tentukan tujuan penggunaan peralatan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Misalnya, untuk membantu dalam proses pencatatan dan pengetikan dokumen, diperlukan alat untuk mengetik seperti mesin tik, komputer, atau laptop. 2. Menganalisis peralatan yang hendak dibeli, mulai dari nama barang, tipe, spesifikasi, merek, kualitas peralatan, harga, jumlah yang dibutuhkan, hingga garansi. Contohnya, ketika hendak membeli mesin printer untuk kebutuhan kantor, tentu yang dipilih adalah mesin printer dengan spesifikasi yang cukup lengkap, berkualitas baik, memiliki harga yang tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, serta tahan lama. 3. Memperhatikan segi efektivitas ketika memilih peralatan kantor. Untuk perusahaan menginginkan peralatan yang efektif dalam mendukung pekerjaan dan aktivitas perusahaan. Sebagai contoh adalah perusahaan dengan sistem penerangan yang cukup baik dan pendapat pencahayaan yang cukup dari luar, tidak lagi memerlukan penerangan tambahan seperti standing lamp atau lampu ornamen meja. Selain boros energi dan biaya, penggunaan lampu tambahan juga tidak efektif karena akan jarang digunakan oleh para pegawai. 4. Peralatan kantor disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan pegawai. Peralatan kantor dapat dikatakan efektif jika dapat membantu penyelesaian pekerjaan dengan baik dan dapat dioperasikan oleh pegawainya. Contohnya adalah pekerjaan seorang sekretaris yang mengharuskannya untuk dapat mengetik dan membuat dokumen secara tepat.
dan cepat. Untuk itu, seorang sekretaris harus menguasai pemakaian alat untuk mengetik seperti mesin tik, laptop, ataupun komputer. 5. Memperhatikan penempatan peralatan yang fleksibel. Setelah memiliki peralatan kantor, langkah selanjutnya adalah menempatkan peralatan tersebut di tempat-tempat yang tepat. Contohnya sofa dan meja tamu ditempatkan di dekat meja resepsionis agar tamu dapat duduk dan menunggu sebelum ia dipersilahkan bertemu dengan pihak yang hendak ditemuinya, misalnya pimpinan perusahaan. Contohnya lainnya adalah penempatan piling kabinet di ruangan administrasi. Penempatan tersebut dilakukan agar staf administrasi mudah untuk mengambil atau menyimpan dokumen perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.